Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami datang ya Bapa di hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan, kami tersungkur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Dalam kehidupan memandangmu, amin.
bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan mengalir saat ini Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Engkau sungguh baik dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Siap untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita ada pujian ini. Tuhan Yesus sungguh baik. Yes. Go. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setia. Haleluya. Selalu baru dan waktu baru. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kata-katanya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sempurna Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan, sungguh indah bagi kami Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Engkau sempurna Tuhan, karya-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Yes Tuhan. Kita berpuji lagi. Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan Tuhan, Ku serahkan hidupku, murnikan dengan dengan Roh-Mu. Firman-Mu Tuhan menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat serta
jadi bukti akan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, mengalami krisis yang seperti ini Tuhan, mengalami COVID-19 seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang bisa menguatkan kami Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang bisa menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan, biar dimeteraikan Tuhan, dan jadi kebenaran akan kami Tuhan, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama mau dibekali dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Bagaimana kita terus mengenal Tuhan, mengiring Tuhan di masa-masa seperti apapun keadaannya, khususnya masa-masa sukar seperti saat-saat ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini minggu 20 September berjudul bergerak dalam inisiatif ilahi. Bergerak di dalam inisiatif ilahi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat-saat ini kita masih terus berdoa mendekatkan diri pada Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini belum sirna dari bumi Indonesia ini. Yang seringkali kita lihat adalah media-media senantiasa memberitakan mengenai si COVID-19 ini. Seringkali waktu kita habis, kuota kita bahkan habis untuk terus mengupdate tentang berita si corona ini, saudara. Betapa indahnya corona karena dia tidak usah berusaha banyak hal untuk jadi terkenal, dan kita semua yang membuat dia jadi terkenal. Bapak Ibu, kenapa kita tidak membuat terkenal Tuhan kita Yesus Kristus? Malah kebenaran firman-Nya nampaknya seperti kalah dibanding kebenaran berita tentang COVID-19 ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang keadaan ada dalam masa-masa sukar seperti ini. Kita memang harus mengantisipasinya, tetapi bukan malah kita memperbesar masalah ini sehingga membuat kecemasan, membuat ketakutan. Tapi bagaimana kita menempatkan situasi dan masa sukar ini dengan benar, tetapi kita tetap optimis bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita juga bukan hanya menyebarkan berita-berita saja, tapi kita berinisiatif, kita bergerak, ya, mengingatkan, menasehati, dan terlebih menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Rasanya itu lebih sangat bermanfaat dibanding kita hanya menyebarkan, meneruskan berita-berita atau gambar-gambar yang ada di media massa saja. Oleh karena itu, saudara, mari kita berinisiatif melakukan sesuatu yang ilahi, berinisiatif sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan tidak monoton dalam mengajar setiap kita, tapi Dia kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, mari kita minta supaya kita punya inisiatif ilahi. Dan inisiatif itu tentu didasari dengan satu kreativitas, satu dorongan untuk memulai, untuk menjadi teladan, untuk memberikan terbaik bagi lingkungan setiap kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau belajar dari seseorang yang bernama Pinehas, saudara. Pinehas ini adalah cucu daripada Imam Besar Harun, anak daripada Eleazar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Pinehas memang tidak terlalu istimewa kemunculannya, penulisannya, kisahnya dalam Alkitab. Alkitab mengenal nama Pinehas ada 3 pribadi. Yang pertama adalah Pinehas yang akan kita bicarakan ini. Dia cucu dari Harun, anak dari Imam Besar Eleazar. Dan kemudian ada lagi nama Pinehas, anak kedua dari Imam Eli, saudara. Yang kita tahu dia gugur dalam pertempuran dengan orang Filistin. Dan kita kenal lagi ada Pinehas juga, anak dari Eleazar, tapi muncul di dalam kitab Esra pasal yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Pinehas artinya adalah pesan Allah. Pinehas artinya adalah Allah yang berbicara. Allah yang berbicara
berbicara adalah Allah yang bijaksana, sehingga perkataan Allah diberikan kepada orang yang bijaksana. Haleluya. Bagaimana Pinehas ini memiliki inisiatif ilahi untuk bergerak di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan. Dan tentu saja inisiatif ini tidak muncul pada sembarangan orang, tapi nanti kita percaya bahwa Pinehas memang digerakkan oleh Tuhan. Dengan kehendak bebasnya dia bergerak, sehingga Tuhan disukakan, Tuhan dimenangkan dalam kehidupan bangsa Israel ini. Mari kita dasari dulu pembacaan kita yang pertama di dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 3 sampai dengan 13. Kita melihat bagaimana inisiatif daripada Pinehas ini dimunculkan. Memang tidak hanya di Nats ini saja, di Keluaran juga dimunculkan inisiatif Pinehas ini, diulang lagi di dalam Tawarikh, dan dipuji lagi nanti oleh Daud di dalam kitab Mazmur, saudara. Tapi pertama mari kita lihat dulu di dalam Bilangan pasal 25 ayat yang ketiga sampai dengan 13. Bilangan pasal 25 ayat 3 sampai dengan 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Perhatikan baik-baik kisah ini. Ketika bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah ku habisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kisah ini didasari dengan suatu perjalanan ketika bangsa Israel tiba di daerah Sitim, saudara. Dan dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, singgahlah mereka di satu daerah untuk sementara waktu. Dalam kedekatan tinggalnya dengan orang-orang Moab, jadi mereka tinggal dekat dengan orang-orang Moab di daerah Sitim tersebut. Mulailah bangsa Israel melakukan satu dosa yang paling tidak disukai Tuhan, yaitu berzina secara rohani, saudara. Ya, awalnya dia berzina secara jasmani, yaitu dia mengambil perempuan-perempuan Moab. Pada awalnya perempuan ini baik-baik saja. Perempuan ini hanya mengajak suaminya orang Israel untuk datang ke bukit-bukit pengorbanan, diajak mempersembahkan korban sembelihan. Tetapi kepada Allahnya perempuan-perempuan tersebut, bukan Allah Yahweh, saudara. Lalu mereka kemudian kebiasaan orang-orang pada waktu itu selama menyembelih korban, mereka makan daging korban itu dan menyembah Allah mereka itu. Ya. Nah kemudian bagaimana dengan suami-suami mereka, yaitu orang-orang Israel? Mulanya orang-orang Israel suami itu hanya ikuti saja, tapi lama-kelamaan kemudian disuguhi oleh perempuan ini yang menjadi istrinya ini atau bundenya ini untuk makan bersama daging persembahan kurban kepada berhala. Ini sudah tanda awal tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kemudian
tidak hanya berhenti sampai di situ. Perempuan-perempuan kafir ini mengajak orang-orang Israel untuk menyembah juga Allah mereka. Kenapa sudah persinahan orang-orang Israel, bersinah secara rohani dan berlanjut membesar kepada persinahan rohani. Dan inilah yang paling tidak disukai Tuhan. Tuhan senantiasa berkata kepada orang Israel, aku adalah Allah yang pencemburu. Artinya aku tidak mau diduakan, engkau harus sepenuhnya mengabdi kepada aku, Allah Yahweh. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang menyakiti hati Tuhan, perbuatan mereka. Maka timbullah murka Tuhan, dan murka Tuhan dibarengi dengan tulah yang menimpa mereka. Tulah itu bisa sakit, penyakit, bisa persoalan, bisa malapetaka yang begitu besar, dan bahkan sampai bisa merenggut nyawa mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan sudah berkata kepada Musa supaya memanggil, melihat mereka ini, dan mengundang setiap mereka yang mulai berzinah ini, saudara, ya, terutama menyembah Baal Peor ini, ya. Dan kisah yang barusan tadi kita baca bersama dalam Bilangan, Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa dikatakan Musa melihat orang-orang tersebut, ya. Musa berkata kepada hakim Israel, memerintahkan pada hakim Israel, ayat yang kelima, masing-masing kamu membunuh orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor, saudara. Ini perintah Musa kepada hakim-hakim dengan satu perkataan. Tetapi kemudian kisah ini dilanjutkan dengan pasal yang ke-6. Ada satu kisah, yaitu ada sepasang laki-laki dan perempuan, dan laki-laki itu orang Israel berpasangan dengan perempuan orang Midian, orang kafir yang tidak kenal Allah Yahweh, saudara. Dan mereka berjalan masuk dalam kemah pertemuan, dan itu disebutkan di ayat kemudian, yaitu Pinehas melihat satu pasang manusia ini berjalan dengan santainya saja. Alkitab menyebut nama Pinehas saja, tidak yang lain, tidak juga Musa. Pinehas melihat, tetapi Pinehas bukan hanya melihat, tapi dikatakan Pinehas bangun. Bangun itu meninggalkan tempat kenyamanannya, meninggalkan tempat yang semula, bergerak, melakukan sesuatu. Dan pastinya ini adalah inisiatif Pinehas sendiri. Pinehas secara pribadi dia bangun, bukan hanya sekedar dia bangun, dia bukan sekedar hanya melihat kemudian bangun, tetapi Alkitab berkata ayat yang ke-8, dia mengejar orang Israel itu sampai ke dalam ruang tengah. Bukan hanya sekedar mengejar, tetapi dia sebagai seorang imam melakukan tugasnya. Sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa, engkau harus membunuh orang-orang yang berselingkuh di hadapanku ini. Dan Pinehas menikam satu pasang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya pastikan ini adalah inisiatif daripada Pinehas sendiri yang bergerak. Kenapa kok sampai hanya Pinehas yang bergerak demikian, saudara? Kita tidak tahu apakah hakim-hakim yang diperintahkan Musa itu mulai bergerak, karena tidak ada catatan selanjutnya tentang mereka-mereka ini. Namun yang kita lihat adalah Pinehas ini melakukan bagiannya dengan cantik, dengan indah. Kenapa? Karena pada akhirnya dampak dari apa yang dilakukan oleh Pinehas ini, dikatakan firman Tuhan, Alkitab berkata, maka surutlah murkanya Tuhan dan berhentilah tulah itu. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah membuat perjanjian kepada bangsa Israel lewat Pinehas ini. Lewat apa yang dilakukan Pinehas ini, maka ada perjanjian keselamatan. Hal ini sungguh luar biasa, Bapak. Muncul dari inisiatif dari seorang saja yang tidak terkenal, yang tidak beken pada waktu itu. Memang dia anak Eleazar, tetapi tidak terkenal, saudara. Tetapi menjadikan seluruh bangsa Israel terhindar dari murka Tuhan yang berkelanjutan, saudara. Apa makna dari inisiatif itu sebenarnya, saudara? Inisiatif itu adalah kemampuan dan kecenderungan untuk memulai atau mengawali satu tindakan yang benar tanpa diminta atau disuruh-suruh melakukan. Ya, mengawali, memulai, cenderung mengawali, memulai. Tadi
ditunjukkan Finehas melihat, kemudian dia bangun, dia berdiri, mengejar dan melakukan tindakan profetik, tindakan firman Tuhan yang benar, saudara, sesuai dengan perintahnya Tuhan. Apa inisiatif itu? Inisiatif adalah kemampuan membuat terobosan atau langkah pertama dalam mengupayakan satu hal. Langkah yang pertama, saudara, langkah pertama, dan biasanya itu tidak muncul pada orang lain. Yang muncul kemudian adalah copy paste, saudara, kopiannya. Begitu melihat ada seorang yang sudah menginisiasi, sudah mulai pertama baru ikut di belakangnya semua. Ini namanya bukan inisiator, tapi follower, saudara, pengikut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang-orang percaya diajak Tuhan, diajak firman Tuhan untuk menjadi inisiator ilahi, untuk bergerak dalam inisiatif ilahi itu, untuk menjadi teladan, untuk memulai satu yang baru, tidak saling tunggu-menunggu satu dengan yang lain. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat, saudara. Waktunya sudah dekat. Tuhan bicara pribadi lepas pribadi supaya kita memulai sesuatu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, saudara. Saudara, kisah Finehas juga dicatat lagi dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20, saudara. Pasal ke-20 ayat yang ke-28. Hakim-Hakim 20 ayat 28 saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Finehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruslah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, dan haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sekali lagi Tuhan memberikan hikmat luar biasa pada Finehas. Ketika 10 bangsa suku Israel bertanya kepada Finehas, kisah ini adalah satu kisah yang didasari dengan satu tindakan yang amoral, tindakan yang keji demikian, dimana kalau saudara baca di ayat sebelumnya dalam Hakim-Hakim pasal 25 ini, ya, orang Lewi yang mampir, yang singgah ke rumahnya seorang dari suku Benyamin, kemudian didatangi oleh orang-orang Dursila, dan orang Dursila itu minta supaya orang Lewi ini keluar dan akan memperkosa mereka. Namun akhirnya orang-orang Benyamin yang punya rumah ini, tempat tinggal orang Lewi, menyarankan gundiknya dipakai. Orang Lewi ini merelakan gundiknya. Gundiknya diperkosa bisa-bisa semalaman, dan akhirnya gundiknya pulang pada pagi hari dan didapati nyawanya sudah putus. Orang Lewi yang punya gundik ini sungguh sangat kecewa. Dia pulang ke rumahnya membawa gundiknya ini, tapi kemudian orang Lewi itu memotong-motong mayat gundiknya menjadi 12 dan dikirimkan ke semua suku-suku yang ada di Israel. Maka bangkitlah murka suku-suku Israel, karena dia tahu. Akhirnya dia tanya, dari mana ini asalnya mayat yang dipotong ini? Mayatnya ada di rumah seorang Benyamin, ada di daerah orang Benyamin. Maka orang-orang Israel sangat murka dan mendatangi Benyamin, suku Benyamin ini, untuk memusnahkan. Terjadi perang saudara yang luar biasa. Dan di tengah-tengah perang saudara ini ada kalah ada menang, dan bangsa Israel bertanya kepada Tuhan lebih dulu. Dan Tuhan mengutus Finehas untuk menjadi juru bicara Tuhan, memperkatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan apa yang dikatakan itu benar terjadi. Karena orang Israel menang terhadap saudaranya, perang melawan saudara sendiri, yaitu suku Benyamin, saudara. Haleluya. Tuhan memakai Finehas menjadi perjanjian keselamatan, membawa kedamaian, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bercermin dari Finehas. Mari kita bergerak dalam inisiatif ilahi, memulai sesuatu di tengah-tengah masyarakat kita. Memang keadaan ini sukar, tapi minta tolong Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan di tengah-tengah segala persoalan yang ada? Minta terobosan daripada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta sesuatu yang ilahi Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang bergerak dalam inisiatif itu. Belajar dari Finehas. Yang pertama adalah kita harus senantiasa menjadi mengawal kebenaran Tuhan. Apa artinya mengawal, saudara? Mengawal itu mengiring, saudara. Seperti pengawal ada ajudan, pembesar, presiden dan sebagainya, biasanya punya ajudan, itu selalu berdiri di samping atau di belakang, bahkan di depan presiden sendiri ketika sedang berjalan. Mengawal itu artinya memperhatikan secara penuh. Mengawal itu sigap, mengawal itu siap sedia.
Mengawal apa? Mengawal kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran itu adalah Allah sendiri, dan kita tahu kebenaran itu dinyatakan bagi kita di dalam hukum-hukumnya, di dalam peraturan-peraturannya yang dapat kita baca, kita selidiki di dalam firman-Nya, itu di dalam Alkitab kita, saudara. Mengawal kebenaran berarti menegakkan kebenaran, menegakkan peraturan-peraturan Tuhan, menegakkan hukum-hukumnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi yang sukar ini. Umumnya orang cenderung untuk melawan firman Tuhan dengan memperkatakan, itu kan sudah lampau, itu kan sudah dulu, itu kan di Alkitab, itu situasi yang berbeda, saat ini kita situasi yang seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan katakan bahwa situasi dalam Alkitab tidak jauh berbeda dengan situasi kita yang kita alami pada saat ini. Haleluya. Jadi Alkitab tetap up to date bagi kita. Bagi kita yang mengawal kebenaran, mari tegakkan kebenaran itu. Finehas melihat hal ini. Finehas sudah tahu dan mendengar perintah daripada Tuhan yang turun kepada Musa. Dia sebagai seorang anak imam, dia mengerti bahwa dia harus mengawal kebenaran, menyatakan kebenaran itu di hadapan banyak orang. Haleluya. Mengawal kebenaran artinya Finehas sigap, siap selalu memperhatikan, fokus kepada orang-orang Israel, kepada situasi dan keadaan pada saat itu, dan persis apa yang diusahakan ini berbuahkan hasil. Dia melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, yang melecehkan kebenaran firman Tuhan, yang menurunkan derajat kebenaran firman Tuhan, dan dia nyatakan itu, dia berinisiatif, dia mengawal kebenaran, dia nyatakan bahwa Allah mengawal kebenaran, maka dia tinggalkan tempat nyamannya, tempat duduknya, tempat tinggal, dan bergerak, berdiri, bergerak dan mengejar orang tersebut, walau dia menyadari bahwa mungkin hanya dia sendiri sajalah yang melakukan hal itu. Yang inilah yang luar biasa, saudara, yang dilakukan Finehas, saudara, di situasi kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah masyarakat yang sudah mulai jenuh, terus-menerus ada di rumah, dibatasi selalu kegiatannya. Di Jakarta kita tahu mulai lagi PSBB, di mana anak-anak sudah jenuh untuk tidak bisa bersekolah tatap muka, kesulitan kuota, sinyal, dan sebagainya. Orang tua juga mungkin jenuh harus ngajari anaknya terus. Di saat-saat orang mulai jenuh dan mulai mau keluar daripada segala peraturan pemerintah ini, adakah kita tetap menjadi pengawal kebenaran dengan selalu memperkatakan apa yang diputuskan oleh pemerintah itu kita harus taati, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Pemerintah Jawa Tengah mencanangkan adanya Jogo Tonggo, saudara, ya. Di tingkat RT kelurahan dicanangkan Jogo Tonggo. Mari saling menjaga satu dengan yang lain, artinya mengawal teman-teman kanan kiri kita, rumah kanan kiri kita, supaya jangan kecolongan, supaya semuanya ada dalam keadaan sehat selalu. Daud mengatakan ini, saudara, kepada Finehas. Dia memuji demikian di dalam Mazmur 106 ayat 30-31 dikatakan, tetapi Finehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Tetapi Finehas berdiri tunggal, hanya Finehas saja dan menjalankan hukum. Dan pastinya orang-orang lain mungkin yang kedudukannya sama atau di bawah Finehas ragu-ragu untuk menjalankan hukum ini, karena Tuhan berkata harus bunuh mereka. Perintah yang sangat keras sekali, saudara, harus membunuh mereka. Perintah yang sangat keras sekali. Di saat semuanya ragu-ragu, Finehas berdiri tetap teguh mengawal kebenaran ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita saat ini sedang ragu-ragu, tetapi firman Tuhan berkata, jangan ragu-ragu. Mari kita tetap berdiri mengawal kebenaran firman Tuhan. Memang saat ini kita tidak disuruh membunuh orang tersebut, tapi kita hanya disuruh mengingatkan, membawa pertobatan bagi orang tersebut, atau bila perlu membunuh dosanya, bukan membunuh orangnya, membunuh dosanya, menyingkirkan dosanya, memisahkan. Jika orang tersebut mulai berkompromi dengan dosa, memisahkan, memisahkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, dengan mengingatkan, dengan memperkatakan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah pedang bermata dua.
yang sungguh sangat ampuh ketika kita perkatakan. Haleluya, haleluya. Adakah kita mau menjadi pengawal kebenaran Tuhan? Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengawal kebenaran itu, menyelesaikan di atas kayu salib. Dan dia dalam tanda kutip membunuh dosa-dosa yang membelenggu setiap kita, supaya kita terbebas dari cengkraman dosa ini, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah kita mau membawa damai? Sekarang sedang digalak-galakannya, ya, sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan, dan sedang digalakkan operasi di mana-mana, operasi untuk menegakkan protokol kesehatan ini, yaitu memakai masker ketika keluar rumah, ketika ada dalam perjalanan. Sungguh miris hati kita kalau kita kita melihat masih mendapatkan orang-orang yang melawan petugas ketika diingatkan, bahkan diberi denda yang mungkin masih ringan, menyanyikan lagu nasional atau sekedar menyapu jalan saja. Tapi masih banyak yang kita lihat, bahkan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ya. Oknum-oknum dalam tanda kutip yang memegang kekuasaan di negeri ini untuk melanggar, bahkan adu debat, adu mulut, ya, sampai menjadi sorotan orang banyak. Adakah bisa menjadi teladan hal yang demikian ini? Mari Bapak Ibu kita mengawal kebenaran. Paulus menasihatkan itu kepada jemaat di Efesus. Dia katakan demikian dalam Efesus 2 ayat 14-6. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ketika kita mengawal kebenaran, tujuannya hanya satu, yaitu mendatangkan kedamaian bagi seluruh masyarakat, seluruh kota, seluruh bangsa. Haleluya. Untuk kepentingan umat manusia seluruhnya, bukan untuk penonjolan diri dan arogansi, tapi membawa kedamaian, menghilangkan satu perseteruan. Mari kita tetap mengawal kebenaran, saudara. Kita yang mengawal kebenaran, saudara yang tahu kebenaran, mari ciptakan kedamaian. Berdirilah teguh, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu kalau memperkatakan firman Tuhan, kalau menegur seseorang berdasar firman Tuhan, kalau menegakkan peraturan pemerintah. Karena kita tahu dan percaya firman Tuhan berkata pemerintah adalah wakil Tuhan sendiri di atas muka bumi. Haleluya. Bagaimana pribadi yang bergerak dalam inisiatif ilahi itu, kita belajar dari Pinehas, yaitu pribadi yang senantiasa merindukan untuk meredakan murka Allah. Bukan hanya mengawal kebenaran, tapi pribadi ini rindu untuk meredakan murka Allah. Kenapa Bapak Ibu murka Allah perlu kita redakan? Karena kalau Allah murka, Allah itu pencipta kita, Allah itu berdaulat atas hidup kita. Kalau Allah murka pada kita, maka karena dia adalah Allah yang adil, maka tentu dia akan menurunkan hukuman-hukuman, menurunkan malapetaka bagi setiap kita. Karena kalau sampai Allah murka pada kita, kita sudah melakukan satu dosa yang paling melawan Allah, yaitu dosa tidak mengakui Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana Pinehas ini bisa meredakan murka Allah, saudara? Pinehas giat untuk membela kehormatan daripada Allah. Tujuan Pinehas itu untuk membela kehormatan daripada Allah. Kehormatan Allah artinya apa? Artinya Allah itu dihormati dengan mentaati hukum-hukumnya, dengan menegakkan hukum-hukumnya di tengah masyarakat ini, dan peraturannya itu baik, peraturannya diikuti, peraturannya benar. Menegakkan hukum-hukumnya berarti kita menghormati dia. Kita tidak meremehkan Allah, tidak melecehkan Allah. Kita melecehkan Allah kalau menganggap hukum-hukumnya tidak benar. Firman Tuhan di dalam Alkitab hanya karangan saja. Firman Tuhan ini banyak dipalsukan.
Itu berarti artinya kita melecehkan sang kebenaran. Karena firman itu kebenaran, artinya juga melecehkan Allah sendiri. Tidak meninggikan dia, tidak membuat dia terhormat. Menjaga kehormatan Allah, artinya kita membela Allah. Ketika Allah kita direndahkan, ketika Allah kita dilecehkan oleh orang-orang yang tidak tahu, tidak mengenal, oleh orang-orang kafir, itu artinya kita menegakkan kehormatan Allah di tengah-tengah situasi kita saat ini. Menegakkan kehormatan Allah dengan satu keyakinan pasti, maka murka Allah akan diredakan. Tuhan tidak menuntut banyak orang untuk meredakan murkanya, tapi Tuhan melihat inisiatif dari 1-2 orang anak-anak Tuhan untuk memulai menegakkan hukumnya Tuhan di tengah-tengah dunia yang mulai bengkok ini. Maka Allah akan menurunkan belas kasihan yang luar biasa. Allah akan membatalkan hukumannya, murkanya di tengah-tengah orang-orang ini, saudara, di tengah bangsa ini. Adakah kita siap menegakkan kehormatan Allah di tengah-tengah dunia ini? Adakah kita siap membela? Pinehas sudah berdiri untuk membela kehormatan Allah. Dia adalah anak imam besar. Mungkin Anda bertanya, itu kan Pinehas seorang imam. Siapakah saya, Tuhan? Saya hanya jemaat biasa, orang biasa. No, saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas bagi setiap kita. Paulus menasihatkan pada setiap kita bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Mari kita coba lihat, saudara, di 1 Petrus 2 ayat 5-9. 1 Petrus 2 ayat 5-9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebenarannya adalah Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Oleh karena itu kita pun perlu membela kehormatan dari Allah supaya murkanya surut di tengah-tengah kita. Bagaimana pribadi yang bergerak di dalam inisiatif itu? Pribadi itu adalah memiliki perjanjian keimaman. Ini menegaskan di 1 Petrus 2 tadi, saudara. Kita memiliki perjanjian. Artinya apa? Kita menjadi oknum yang dipilih Tuhan untuk boleh duduk bersama dengan Tuhan, mengikatkan janji. Janji itu adalah janji keselamatan, dan janji itu dikatakan bukan hanya untuk kita yang menandatangani janji tersebut, sampai keturunan-keturunan kita. Dan janji itu berdampak kekekalan, bersifat kekal, mengikat semuanya. Ini adalah satu undangan yang besar, ini adalah satu kesempatan yang besar yang Tuhan berikan kepada Pinehas, juga Anda dan saya. Mari kita menjadi oknum-oknum, menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk menandatangani perjanjian keimaman ini. Karena perjanjian keimaman ini berdampak kepada keselamatan. Perjanjian keimaman ini isinya adalah perjanjian keselamatan untuk membawa nama Tuhan. Tuhan itu penyelamat yang akan memulihkan, menyelamatkan banyak orang. Perjanjian ini bersifat kekal. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda dan saya dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk menyatakan perjanjian keselamatan yang kekal, maka kita harus menjaga dan memelihara kekudusan. Karena Allah itu kudus dan hanya mau berjanji dengan pribadi yang kudus juga. Mari kita memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Allah. Mari kita tetap takut dan setia melakukan hukum dan perintahnya. Dan lebih penting adalah terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Allah sendiri. Mari kita terus berlutut di hadapan Tuhan dan minta, Tuhan, jadikan aku Allahmu, jadikan aku hamba-Mu yang setia, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, minta lebih daripada emas, perak, dan apapun. Aku mau menjadi hamba-Mu Tuhan, mau menjadi alat-Mu Tuhan, karena aku sadar bahwa aku sudah Kau angkat Anda dan saya dengan martabat keimaman, yaitu imamat rajani yang diberikan bagi setiap kita. Mari menjadi agen-agen perubahan di tengah dunia ini. Bagaimana pribadi yang bergerak dalam inisiatif ilahi itu? Yang pertama adalah pribadi yang mengawal kebenaran. Yang kedua, pribadi yang senantiasa rindu meredakan murka Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga adalah pribadi yang memiliki perjanjian keimaman dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, minta Roh Kudus untuk menanamkan firman ini dalam setiap kita. Dan saya percaya ketika kita izinkan Roh Kudus bergerak, Dia akan memberi inisiatif, merangsang kita untuk berinisiatif, mendorong kita, menyemangati kita untuk mengambil tindakan di tengah-tengah situasi persoalan yang ada ini, sehingga kita boleh menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh menjadi teladan, kita boleh membawa keselamatan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Allah. Roh Kudus, Engkau terus tanamkan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga firman boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, ketika kami masih ragu-ragu, kami masih takut untuk mengambil tindakan Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, agar kami berani keluar dari tempat nyaman kami semua untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu, untuk menjaga kehormatan-Mu Tuhan, untuk terus mengingatkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mulai menyimpang daripada jalan-Mu, yang mulai tidak taat kepada peraturan-peraturan-Mu, juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengganti Engkau di muka bumi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, mulut kami, urapi mulut lidah bibir kami untuk membawa firman itu, kebenaran firman bagi setiap orang Tuhan. Ajar kami menjadi hamba-Mu, menjadi nabi-nabi-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau mengurapi, memberkati semua yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan, dan Engkau akan menumbuhkan di dalam diri setiap mereka. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mengikuti siaran ini secara offline di rumah masing-masing, secara online di rumah masing-masing, mari kita tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Dia yang menguasai, yang memiliki bumi ini, dan yang mengerti segala persoalan-persoalan yang ada, terus bertindak bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu, kami tetap rendahkan diri, kami berdoa Tuhan, bagi presiden, wakil presiden, segenap jajaran menteri, dan semua aparat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah TNI Polri Tuhan. Satukan mereka semua dalam satu kesatuan yang indah di dalam mendukung setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami semua, dan membawa rakyat Indonesia untuk mentaatinya dengan baik, supaya kami semua boleh keluar dari masa-masa sukar pandemi COVID-19 ini, dan juga penurunan, degradasi dari kondisi perekonomian di Indonesia ini, dalam kehidupan perekonomian di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami bergerak dalam sinergi yang indah, Tuhan pun akan bekerja bersama dengan kami. Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberi damai sejahtera, Engkau akan membawa kembali Indonesia ini menjadi negara yang penuh kedamaian, penuh pemulihan Tuhan, penuh kejayaan, penuh keberhasilan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, dan yang bergerak di obat-obatan. Tuhan jamah setiap mereka, supaya mereka melakukan tugasnya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, sehingga pengorbanan mereka sungguh-sungguh sangat berharga di mata-Mu. Berikan kekuatan dan perlindungan selalu bagi mereka yang berada di garda depan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi saudara-saudara kami yang masih lemah fisik, yang sakit saat ini, dan yang juga terdampak pandemi COVID-19, Tuhan jamah setiap mereka. Tuhan beri kesembuhan, pemulihan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali di dalam nama Yesus. Setiap usaha pemerintah untuk menghasilkan vaksin COVID-19, Tuhan berkati, sehingga vaksin ini berdaya guna memulihkan kesehatan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh jemaat-Mu di dalam nama-Mu Tuhan, baik yang sehat maupun sakit. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan menyertai setiap
setiap mereka. Tuhan memberi terobosan-terobosan bagi setiap mereka, sehingga inisiatif ilahi senantiasa muncul dalam kehidupan mereka, yaitu menjadi teladan, menjadi pelaku firman yang benar, dan berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang sedang bengkok ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih setiamu mengiring kami selalu Tuhan. Kami berserah di dalam tangan-Mu. Kami bawa terus pembangunan rumah Tuhan yang permanen di GBTK Pengalian ini. Tuhan menyertai selalu para tukang, para pemborong yang ada, dan juga kecukupan dana yang kami perlukan. Tuhan bekerja secara luar biasa. Kami percaya mujizat masih ada bagi kami semua. Engkau akan menjamah, memulihkan, menguatkan, memberi terobosan-terobosan Tuhan untuk pembangunan rumah kami, rumah Tuhan yang ada di GBTK Pengalian yang permanen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, dan kami rindukan berkat Tuhan mengiringi setiap kami, menyertai sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita, angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, kumlalah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.